Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Keisha Dinova Rohima dengan NPM 221506147 dari kelas PSTIC. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen user dan pengguna. Nah, di sini yang pertama yaitu terdapat pembuatan dan pengelolaan pengguna. Yang kedua, terdapat pembuatan dan pengelolaan grup pengguna. Dan yang ketiga yaitu hak akses dan kelompok Linux. Nah, untuk yang pertama, di sini terdapat pembuatan dan pengelolaan pengguna. Nah, di sini udah dapat akses untuk putihnya. Lalu, yang pertama, pada pembuatan pengguna ini, terdapat user add untuk perintah digunakan membuat pengguna baru di sistem Linux dan add user untuk membuat pengguna baru pada Linux. Nah, jadi selanjutnya untuk contohnya di sini dapat kita tulis sudo user, contohnya key. Nah, selanjutnya itu eh, pada pada password di sini kita dapat membuat kata sandi untuk akun pengguna yang telah dibuat. Di sini dapat kita masukkan contohnya sudo password. Nah, di sini dapat kita tulis untuk passwordnya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa untuk update passwordnya telah sukses. Lalu pada pengelolaan pengguna di sini dapat terlihat uh, user mode merupakan perintah yang digunakan untuk mengubah atribut pengguna seperti shell, default, group, atau home directory. Dan pas WD ini perintah untuk mengganti kata sandi pengguna, lalu userdel untuk menghapus pengguna dari sistem ini. Selanjutnya, terdapat user mode untuk menjadikan user sebagai sudoers. Nah, di sini dapat dicontohkan sudo user mode sudo game. Nah, selanjutnya untuk informasi pengguna di sini terdapat ID. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang pengguna tertentu, termasuk UID atau user ID dan GID atau group ID. Lalu terdapat finger, perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi lebih lanjut tentang pengguna seperti nama lengkap dan lainnya. Lalu terdapat grup. Nah, di sini contohnya itu yang pertama ada grup add untuk membuat grup pengguna baru. Dapat dicontohkan misalnya sudo grup add, nama grupnya misalnya grup 1. Nah, di sini selanjutnya terdapat grup delete di mana untuk menghapus grup pengguna. Di sini dapat kita contohkan juga itu sudo grup del. Nah, contohnya kita menghapus nama grup yang telah dibuat tadi ya, misalnya grup. Nah, udah itu. Berarti
Selanjutnya, di sini terdapat user mode yang juga dapat digunakan untuk perintah user mode menambahkan pengguna ke grup tertentu. Lalu selanjutnya, pada pembuatan dan pengelolaan grup pengguna, di sini untuk pembuatan grup pengguna itu menggunakan sudo group add nama grup itu contohnya sama seperti ini tadi yang telah dicontohkan. Lalu untuk pengelolaan grup juga di sini menggunakan password. Perintah ini digunakan untuk mengelola pengguna yang terdaftar dalam grup, misalnya menambahkan atau menghapus pengguna dari grup. Lalu di sini dapat dilihat kalau tambahkan pengguna ke grup yaitu dengan menggunakan sudo gipas min a nama underscore pengguna spasi nama underscore grup. Lalu untuk menghapus pengguna dari grup juga sudo gipas wd min d, ini berarti delete spasi nama underscore pengguna spasi nama underscore grup. Lalu selanjutnya untuk grup mode, ini perintah ini digunakan untuk mengubah atribut grup seperti mengganti nama grup. Nah, di sini dengan menggunakan sudo group mode min n nama spasi nama underscore grup underscore baru spasi nama underscore grup underscore lama. Lalu untuk informasi grup pengguna ini juga sama, terdapat groups yang digunakan untuk menampilkan grup-grup yang dimiliki oleh pengguna tertentu dan G10 yang digunakan untuk menampilkan semua grup pengguna yang ada pada sistem. Selanjutnya, untuk penghapusan grup pengguna ini juga sama seperti tadi yang telah dicontohkan, yaitu sudo group del dan nama grup. Lalu selanjutnya, untuk penggunaan grup dalam izin berkas dan directory, itu bisa menggunakan perintah cho dan chmod. Sini contohnya yaitu membuat grup baru dengan sudo group add tim pengembang. Lalu untuk menambah pengguna ke grupnya, seperti menggunakan add nama pengguna dan tim pengembang, dan untuk bisa mengubah pemilik berkas atau direktori ke grup dan mengatur izin ke grup. Selanjutnya, yang ketiga itu ada hak akses dan kelompok Linux. Nah, di sini dapat dilihat bahwa hak akses atau permission ini memiliki 3 jenis utama, yaitu yang pertama izin pemilik atau owner permissions, yang kedua izin grup atau group permission, dan yang ketiga itu ada other permission. Nah, biasanya yang izin pemilik ini merupakan pemilik asli berkas atau direktori dan memiliki hak penuh terhadap direktori tersebut. Nah, ini mencakup read, write, dan execute. Kalau read ini untuk membaca berkas, write untuk menulis atau mengedit berkas, dan execute ini untuk menjalankan berkas. Lalu yang kedua itu terdapat izin grup atau group permission. Izin ini berlaku untuk anggota yang terkait dengan berkas atau direktori tersebut. Ini juga sama seperti izin pemilik tadi, mencakup read, to write, dan execute. Lalu yang ketiga itu ada izin lainnya atau other permission yang berlaku untuk pengguna lain yang tidak termasuk dalam milik atau grup direktori. Nah, di sini contoh penggunaannya itu terdapat yang pertama membuat grup baru yaitu sudo group add nama underscore group seperti yang telah dicontohkan sebelumnya. Lalu untuk menambahkan pengguna ke grup yaitu sudo gpasswd add nama underscore pengguna spasi nama underscore grup. Lalu dengan perintah chon ini juga bisa mengubah pemilik berkas atau direktori ke grup dengan sudo chon titik dua nama underscore grup berkas underscore atau underscore directory. Lalu untuk mengatur izin ke grup itu terdapat sudo chmod 770 berkas underscore atau underscore directory. Nah, sekian penjelasan saya mengenai manajemen user ini yang mencakup pembuatan dan pengelolaan pengguna, pembuatan dan pengelolaan grup pengguna, dan hak akses kelompok Linux. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.